Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan selawat berangkai salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang hadir di SMP 3 Barangkolak dulu, dan saya hormati ibu-ibu pengajar SMP Barangkolak dulu. Nah, baiklah, kita masuk pada acara inti, yaitu acara desimulasi modul 1/4 budaya positif oleh Ibu Rahmadiana SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, pada waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 3 Padang Bolang Julu. Adapun tujuan saya berdiri di sini adalah untuk melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 3 Padang Bolang Julu, di mana tujuannya adalah saya melakukan tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Jadi saya di sini merasa bersyukur atas kehadiran Ibu Guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam tugas CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun yang kami laksanakan pada CGP atau calon guru penggerak adalah mempelajari tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar merdeka, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik oleh sebab itu, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru hendaknya harus menghargai atau kita harus bisa menuntun anak didik kita supaya dia bisa sesuai dengan kodratnya. Karena setiap anak itu berbeda kodratnya. Contohnya saja, anak-anak kita ini memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi ketika si anak tersebut dibimbing atau dididik orang tuanya, pasti akan berbeda ketika anak kita dididik oleh atau misalkan saja orang tuanya yang guru akan berbeda dengan orang tua siswa kita yang tidak berpendidikan. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui bagaimana profil siswa kita. Salah satunya adalah kita harus menuntun anak kita ini. Menuntunnya bagaimana supaya dia ini bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena setiap anak itu berbeda. Ada yang suka
suka diperhatikan, ada yang harus disanjung-sanjung, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, jadi tugas kita lah sebagai guru untuk berperan menuntut dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi sekolah. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksakan, misalnya contohnya saya di sini sebagai guru bisa dikatakan pengalamannya baru 2 tahun di sekolah ini. Jadi bagaimana cara mendidik siswa di sini tentunya akan berbeda dengan bagaimana cara mendidik di sekolah saya sebelumnya. Harus disesuaikan dan dengan kondisi masyarakat sekitar. Jadi memang kadang kita sebagai guru ini serba salah. Ada KKM yang harus tuntas, tetapi ada juga siswa ini bagaimanapun caranya memang KKM ini tidak tercapai, tidak tuntas. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini setelah kami mempelajarinya dalam program guru penggerak, ternyata tentang pencapaian pembelajaran tidak terlalu harus difokuskan. Karena yang terpenting adalah kita harus mengetahui minat siswa tersebut. Misalnya saja ada seorang siswa memang dia suka olahraga. Ada siswa yang suka menyanyi. Jadi bagaimanapun kita paksakan, mata pelajaran kita memang tidak diterimanya. Jadi itulah bagaimana caranya kita sebagai guru menuntun mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu yang saya tanggap ya, atau yang saya tangkap ketika saya mempelajari program guru penggerak. Selanjutnya tentang budaya positif. Budaya positif tentunya sudah kita lakukan di sekolah kita ini ya. Adapun pengertian budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Contohnya dalam kegiatan apel pagi, kita membiasakan anak didik kita supaya melakukan kegiatan-kegiatan sebelum masuk ke kelas. Contohnya menghafal Asmaul Husna, kemudian menghafal ayat-ayat pendek. Terus kegiatan yang lainnya adalah mereka sebagai pelaksana upacara bendera yang dilakukan secara berganti-gantian. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang positif yang telah dilakukan di sekolah kita, marilah kita tingkatkan lagi. Marilah kita sama-sama untuk berkolaborasi bagaimana caranya biar siswa kita ini bisa kita angkat sampai tingkat kabupaten ataupun tingkat nasional, seperti halnya yang sudah pernah kita lakukan pada sekarang. Siswa kita sudah kelas 8, yaitu Abdullah Mubarok. Alhamdulillah anak kita itu sudah sampai ke tingkat nasional. Dan selanjutnya, adapun konsep utama budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Memang modul 1.4 ini kami pelajari dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi inilah tugas kami pada hari ini, bagaimana caranya kami mendefinisikannya selama 1 jam. Jadi nanti misalnya kalau ada nanti penyampaian saya yang masih kurang jelas, bisa kita lakukan nanti sosialisasi di hari berikutnya. Jadi ini waktunya hanya 1 jam. Dan selanjutnya, yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah tentang perubahan paradigma belajar.
Perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini, perubahan pemikiran ini, kita sebagai guru, begitu juga dengan fasilitas yang ada di sekolah, semuanya harus mendukung untuk kebutuhan siswa kita, supaya mereka bisa belajar dengan perasaan yang senang. Jangan lagi istilahnya ada anak yang sering tidak masuk sekolah. Mungkin dia merasa tidak senang di sekolah, atau ada mungkin yang membulinya. Itu adalah tugas kita. Bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Terus disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan suatu kesepakatan kelas nanti, jadi seorang guru itu harus terus melihat, harus terus melihat apakah kesepakatan kelas itu terlaksana dengan baik. Karena kita sebagai manusia, kalaupun ada peraturan, kalau tidak ada kontrolnya, itu rasa tanggung jawab dan kesadaran itu masih kurang. Hanya mungkin dimiliki oleh beberapa siswa yang memang dari dasar hatinya dia itu memang memiliki kesadaran yang tinggi. Begitu juga kita sebagai guru, Kita aja mungkin guru ada yang kalau mungkin tidak ada peraturan yang keras, dia itu tidak merasa terpanggil atau merasa bertanggung jawab mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu adalah sifat manusia, Selanjutnya, ini ada kegiatan cobalah buka, Cobalah buka. Ini bisa kita praktekkan. Anggaplah ini ada 2 orang, si A dan si B. Anda dan teman Anda. Ini bisa kita praktekkan ini. Kira-kira misalnya kalau ada kertas, kita genggam, Kita genggam sesuatu benda di tangan kita. Kemudian ada kawan kita si B, dia berusaha untuk membujuk kita, menghardik kita, mengancam kita, merayu, menyuap, apa saja yang dia lakukan agar kita bisa membuka kepalan tangan kita. Bagaimanakah sikapmu? Itu tergantung pribadi kita masing-masing. Ada yang memang orangnya mudah dirayu. Ada yang memang dia mudah untuk disuap, Ada yang memang dia benar-benar tidak mau memberitahukan rahasia yang ada di tangan dia. Begitu juga dengan istilahnya, inilah kegiatannya. Begitu juga dengan siswa kita. Ada yang sifatnya harus dirayu, harus dibujuk, ada yang memang harus diancam. Tetapi dalam kurikulum Merdeka, hal-hal yang mengancam, menghardik, menyuap, itu harus kita tinggalkan, Jadi kesimpulannya, dalam kegiatan cobalah buka ini, setiap orang itu memiliki prinsip yang berbeda-beda, Ada yang mudah untuk dirayu, Ada yang mudah untuk memberitahukan apa rahasia. Tapi sebenarnya kalau namanya rahasia kan tentunya kita harus menyembunyikannya dari orang lain, kan? Ada kan Bu rahasia Bapak Ibu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain? Iya, apapun caranya, rahasia ini tidak boleh kita buka. Silakan lanjut Bu. Ini adalah teori pilihan atau teori yang dikemukakan oleh seorang dokter Williams, Dia mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya ketika kita mengancam siswa kita, ketika memang dia melakukan tugas itu, sebenarnya dia itu tidak memiliki kesadaran untuk rasa bertanggung jawab. Dia hanya melakukannya karena dikontrol guru saja. Contohnya sering kita lakukan pada piket kita, piket guru. Ketika anak tidak disuruh untuk membersihkan halaman, dia tidak mengerjakan tugasnya, padahal itu sudah tugasnya. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Harus memang kita sebagai guru harus mengontrol murid. Kemudian ada ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
memberikan karakter. Contohnya, kalau misalnya ada siswa kita yang terlambat, terlambat siswa ini kita panggil, kenapa terlambat? Begini Bu, katanya kan, datanglah kita sebagai guru. Nggak kasihan kau sama orang tuamu, padahal orang tuamu itu di sawah sudah capek-capek dan malas nyari. Itu adalah cara kita supaya dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Ya, itu contohnya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ini adalah dengan memberikan penguatan-penguatan kepada siswa supaya dia tergerak untuk melakukan disiplin, untuk melakukan segala kegiatan yang ada di sekolah. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, ibaratkan saja kalau di rumah, setiap orang tua, ya, contohnya misalnya Ibu Deli, katanya nanti si Jaki mau dimasukkan ke sekolah pesantren yang ketat peraturannya. Kita berpikiran kalau ketat peraturannya berarti nanti anakku akan menjadi tumbuh disiplin. Itu kan gara-gara terpaksa karena peraturan. Sebenarnya kalau namanya disiplin itu memang harus mendasar dari diri dia, jangan karena terpaksa. Makanya banyak kasus terjadi ketika si anak yang tamatan pesantren yang benar-benar ketat peraturannya, anak baik-baik, setelah dia kuliah, akhirnya disitulah dia baru melihat bagaimana dunia bebas, ya. Karena tadi bagaimana karakter tadi disiplin yang dia sebutkan tadi itu bukan berasal dari diri dia, ya, hanya karena peraturan, kepatuhan terhadap peraturan. Jadi hal-hal inilah yang harus kita buat, harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa kita tidak boleh memaksa, ya. Memang harus melakukan motivasi yang kuat, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan contoh tauladan kepada siswa kita supaya mereka bisa meniru, meneladani kita sebagai guru mereka. Selanjutnya tentang materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu makna disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Sedangkan dari asal katanya itu berkonotasi bahwa membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sedangkan dalam budaya kita, disiplin itu maknanya adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contohnya, dulu ketika masa corona, ya, kita dipaksa untuk memakai masker. Bagaimana perasaan kita ketika kita disuruh memakai masker? Benar-benar tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Berarti pada saat itu kita melakukan kegiatan itu hanya karena takut, ya, kita takut, apalagi di sekolah harus memakai masker. Begitu juga di masyarakat kebeng, ya, harus memakai masker. Jadi pemikiran kita di situ bukan untuk menjaga kesehatan, tetapi karena terpaksa. Nanti kalau tidak memakai masker, ketahuan pengawas nanti bisa bisa dinasehati atau bisa dilakukan pemanggilan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus kita hindari, bahwa apapun disiplin yang kita lakukan itu harus berasal dari diri kita, Saya harus disiplin karena guru adalah sosok yang harus menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita. Dan selanjutnya, jadi makna disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab dan diperintah oleh orang lain. Inilah dia, disiplin itu harus berasal dari dalam diri kita.
Jadi di sini apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Yaitu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal. Contohnya tadi itu dia, ketika memakai masker, ketika memakai helm misalnya. Saya jujur saja kalau tidak ada polisi, saya malas memakai helm ya. Berarti tujuan saya memakai helm itu adalah bukan karena untuk menjaga keselamatan, tetapi takut untuk ditilang ya, takut polisi ya. Berarti disiplin yang kita lakukan itu masih belum berasal dari dalam diri kita, tapi karena kontrol orang lain ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Adapun nilai-nilai kebajikan itu adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan sebagai profil pelajar Pancasila yang harus ya, ini adalah tujuan pendidikan kita, yaitu menuju profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalaupun memang kita masih belum melaksanakan kurikulum merdeka, tetapi mau tidak mau, kita sebagai guru harus memiliki kesadaran untuk mau belajar. Mau belajar karena inilah tugas kita. Ya, kecuali Ibu Ar ya, mungkin sebentar lagi mau pensiun ya, memang tidak terlalu diharuskan lagi, tapi sedikit-sedikit memang Ibu Arlina mau bertanya, apa kegiatannya di CGP? Ya, jadi saya memang sangat bersyukur sekali ketika lulus dalam PPGI program guru penggerak, karena saya dipaksakan, memang terpaksa awal-awalnya, terpaksa untuk membaca, untuk memperbanyak literasi, tetapi akhirnya alhamdulillah dari rasa terpaksa itu timbullah niat untuk ikhlas untuk belajar. Ya, ini adalah tugas saya. Guru harus ya sesuai tadi dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat zaman itu kita harus mau tidak mau harus belajar teknologi, karena anak-anak kita ini sudah serba canggih. Mereka jangan sempat lebih pintar daripada kita. Kita juga jangan mau kalah. Jadi kita harus mau belajar ya. Selanjutnya ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sering kita ya, kasus-kasusnya sering kita temukan di kelas kita. Contohnya di situ ada seseorang ya, seorang siswa kita yang setiap hari dia harus dinasehati. Kita harus mendekati dia. Contohnya anak kelas kita, kelas 7 ya. Itu kita sebagai guru harus memiliki kesabaran yang tinggi ya, karena kita tidak boleh menyamakan dia dengan orang lain. Itu berkaitan nanti dengan diferensiasi ya. RPP juga mungkin nantinya ya kepada anak kita tersebut yang memiliki istilahnya perbedaan ya dengan kawannya, jadi kita tidak bisa memaksakannya. Kita yang harus beradaptasi kepada dia ya. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Inilah dia tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya tadi yang memakai helm ya. Berarti ketika kita memakai helm, motivasi kita masih motivasi eksternal. Atau misalnya siswa kita ketika dia tidak mengerjakan PR, apa yang akan terjadi? Guru akan menghukum saya. Ya, padahal kalaupun sebenarnya kadang kita istilahnya mengucapkan kata-kata tanpa kita sadari, dengan
Bu, PR saya tidak siap, Bu. Udah cepat kau keluar, pergi bersihkan kamar mandi. Itu secara spontan. Itu termasuk hukuman ya, itu termasuk hukuman. Karena kita lakukan secara spontan. Jadi hal-hal seperti itu harus kita hindari ya. Yang selanjutnya kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mungkin ada beberapa guru yang melakukannya ya, sering menghadiahi siswa. Ya, ternyata ya setelah saya mengikuti CGP ini, ternyata memberikan hadiah atau imbalan kepada siswa itu pun istilahnya tidak membuat si anak ini memiliki motivasi internal ya. Itu namanya masih motivasi eksternal. Nanti kalau saya mengerjakan ini, nanti saya dikasih hadiah oleh guru. Ya. Kalau saya misalnya tidak pernah absen 1 bulan ini, maka saya akan memperoleh hadiah ini misalnya. Tetapi sebenarnya menurut teori ini ya, menurut teori motivasi perilaku manusia itu masih motivasi eksternal. Jadi sebenarnya hal-hal itu pun harus kita kurangi ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan motivasi internal. Harus berasal dari dalam diri siswa itu motivasinya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita sebagai guru melakukan motivasi. Kamu harus rajin belajar ya nak. Karena nanti kalau kamu rajin belajar, nanti nilaimu bagus. Kalau nilaimu bagus, maka nanti kamu bisa sekolah di sekolah yang kamu inginkan. Ketika nanti kamu di sekolah yang kamu inginkan, sekolah unggulan misalnya, kamu tidak akan ketinggalan pelajaran. Itulah kalau kamu belajar dengan tekun mulai dari sekarang. Jadi motivasi-motivasi yang seperti itu yang sebenarnya yang harus kita berikan. Jangan istilahnya terlalu menyanjung siswa pun sebenarnya itu harus kita kurangi. Karena siswa yang di dekatnya ya, yang berada di kelas tersebut, ketika dia tidak tersanjung, itu namanya juga istilahnya tidak dihargai ya menurut teori ini. Ya dia saja ya yang disanjung, kami tidak pernah begitu kan ya, contohnya seperti itu ya. Selanjutnya inilah dia tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat anak sakit, yaitu baik itu fisik maupun hati ya, dalam jangka waktu lama. Contohnya kita saja sebagai guru sekarang, ketika kita pernah dihukum oleh guru kita mungkin waktu SD, SMP atau ketika kita SMA ya, sampai sekarang itu masih kita ingat ya. Itulah dia, ternyata hukuman itu membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Jadi dari sekarang marilah kita sama-sama berusaha untuk mengurangi istilahnya hukuman-hukuman yang kita berikan terhadap siswa kita. Selanjutnya, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya. Selanjutnya, hukuman itu ternyata memaksa, ya, memang memaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian ada juga hukuman itu adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dia takut untuk dihukum, dia tidak mau jujur misalnya. Contohnya, misalnya ketika kita piket, kita masuk ke kelas, ya, kita masuk ke kelas, kita tanyakan siapa yang piket, tidak ada yang mengaku, karena memang dia si siswa ini sudah mengetahui kalau dia melakukan kesalahan, jadinya dia tidak mau mengaku. Ini semua adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah konsekuensi. Apa konsekuensi yang terjadi apabila kamu tidak melakukan piket pagi? Itulah nanti yang akan kita pelajari adalah melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa dilaksanakan oleh guru bidang studi dan guru wali kelasnya pada awal belajar, pada awal tahun pelajaran baru. Dan peraturan ini
atau kesepakatan kelas ini bisa juga dilaksanakan ya, ditinjau. Apabila misalnya ada yang istilahnya kurang relevan, itu bisa ditinjau lagi, diperbaiki lagi ya. Selanjutnya, dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Karena tadi kan pada saat kita melakukan kesepakatan kelas, itu sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi yang membuat peraturan itu adalah guru bersama siswa. Jadi tidak ada lagi hukuman yang tiba-tiba. Kalau tidak misalnya mengerjakan PR, silakan keluar, bersihkan WC. Tapi sudah ada kesepakatan kelas yang kita buat terlebih dahulu, kita tempelkan itu di dalam kelas kita masing-masing. Alhamdulillah kelas 7 sudah melaksanakannya. Nanti mungkin saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan kepada kelas-kelas lain. Begitu juga saya mohon kerjasamanya kepada rekan-rekan guru dan juga wali kelas, karena kesepakatan kelas ini memang lebih baik daripada peraturan yang sebelumnya, karena kesepakatan kelas ini memang benar-benar disepakati dengan siswa, mereka yang mengajukannya. Kemudian itu dimusyawarahkan lagi, disosialisasikan lagi, supaya si anak tersebut mengetahui kalau dia tidak mengerjakan PR apa konsekuensinya. Kalau terlambat dia misalnya apel pagi, apa konsekuensinya. Jangan kita biasakan misalnya si anak terlambat 5 menit misalnya, udah keluar kau ke halaman, nanti di sana kau 1 jam pelajaran. Itu kan membuat si siswa ini semakin banyak ketinggalan lagi. Kita usahakan bagaimana konsekuensinya. Kalau si anak misalnya terlambat 10 menit, kita buatlah nanti konsekuensinya kesepakatan kelas. Kalau terlambat 10 menit berarti pada saat dia istirahat, dia tidak istirahat selama 10 menit. Kerjanya berarti belajar mandiri. Begitu kira-kira. Ya, selanjutnya inilah tadi perbedaan hukuman sudah. Selanjutnya, mari berlatih hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dipaparkan apa perbedaan hukuman tadi dengan konsekuensi. Mari kita sama-sama menjawabnya. Yang pertama, ada kasus di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, berarti siswa saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini apakah dia hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman ya. Karena tidak ada korelasi antara mencatat 100 kali dengan terlambat. Tidak ada hubungan korelasinya. Ini adalah hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman ya. Ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Iya, karena tidak ada korelasi antara push up dengan menggunakan masker ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Iya, benar, konsekuensi. Karena ketika ada kertas teman yang dicoret-coret, disuruh guru menggantinya lagi. Itu adalah konsekuensi dia supaya dia bertanggung jawab gitu ya. Ada hubungannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Membersihkan ya, kita bersihkan karena sudah menumpahkan air. Iya. Jawabannya adalah konsekuensi ya. Nanti kita lihat apa jawaban kita benar atau salah ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin dia menggunakan sepatu putih ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Tidak mengenakan sepatu. Konsekuensi. Ya, nanti kita lihat ya jawabannya benar atau salah ya. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
konsekuensi? Iya, Ibu Tiro katanya itu konsekuensi. Ibu Deli hukuman. Ya, mari kita lihat jawabannya. Silakan. Jawabannya adalah ya, konsekuensi. Kenapa lari mengelilingi lapangan itu termasuk konsekuensi? Karena pelajaran PJOK ya itu. Kecuali mungkin kalau pelajaran kita ya, pelajaran IPS misalnya terlambat si anak tersebut bikin lari-lari, itu tidak ada ini ya, korelasi ya. Jadinya kalau dia PJOK ada hubungannya ya. Selanjutnya berarti alhamdulillah dari materi yang disampaikan sudah ada yang benar semua ya. Ada tadi yang kurang-kurang ini satu lagi, tapi bisa dikategorikan sudah bisa memahami alhamdulillah ya. Selanjutnya materi yang kelima adalah apa itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mereka. Contohnya, ketika misalnya ada siswa kita yang mengantuk di kelas, ya, yang mengantuk di kelas. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kita tanya, ya, kita panggillah si siswa tersebut di ruang guru, ya, di ruang guru nanti mungkin pada saat istirahat, ya, jangan ketika saat pembelajaran, karena itu bisa memakan waktu ya. Dan merugikan kawan-kawan yang lain. Kita panggillah ini ketika jam istirahat. Kita tanya, oh kira-kira Nisa, apa kesalahan kamu hari ini? Nah, pasti dia mengaku sendiri. Saya ngantuk, Bu. Kita tanya lagi sebagai guru, kenapa kamu ngantuk, Nang? Oh, iya, Bu, saya tadi malam menonton sinetron, Bu. Oh, berarti kalau misalnya ngantuk di kelas, apakah itu melanggar kesepakatan yang telah kita laksanakan? Itu mengganggu kamu atau tidak? Iya, Bu, saya mengaku, Bu, sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Jadi dia mengaku sendiri. Jadi kita tanya lagi, kira-kira bagaimana caranya biar kamu tidak ngantuk lagi di kelas? Kita yang menaik kepada dia untuk mencari solusi. Jangan kita lagi sebagai guru. Dipikirkannya, saya tidak akan menonton sinetron lagi, Bu, kalau malam sekolah. Kalau malam minggu boleh kan, Bu? Ya, kita jawab pula kan, boleh. Kalau tanggal merah boleh menonton sinetron, tapi kalau malam sekolah tidak boleh. Jadi dia mencari solusinya. Iya, Bu, saya berjanji, Bu, besok saya tidak akan ngantuk di kelas. Iya. Jadi dari kasus seperti itu, itulah dia restitusi. Kita bertanya kepada siswa kita apa yang terjadi, mengapa, apa penyebabnya, apa solusinya. Dia yang mencarinya, jangan kita. Kalau kita itu namanya nanti teacher center kan. Sekarang harus murid yang harus lebih aktif ya. Student center namanya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi, inilah dia. Restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga ada tawaran bukan paksaan. Karena kita tadi belajar untuk melakukan motivasi kepada siswa kita, melakukan kesadaran kepada siswa kita. Jangan karena dipaksa. Kalau dipaksa itu namanya siswa ini yang terpaksa. Itu berarti motivasi ekstrinsik ya, berasal dari luar diri dia, bukan dari dalam ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa yang akan terjadi kalau kamu misalnya ngantuk di kelas? Saya akan ketinggalan pelajaran, Bu. Ya, dia bisa mengetahuinya. Itulah dia restitusi ya. Kemudian setelah restitusi ini kita kembalikan lagi murid tersebut.
murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya lagi. Jadi memang saya pun menyadari sendiri, kadang memang kejadian-kejadian di kelas itu membuat kita, kesabaran kita istilahnya memang tidak ini dah, kesabaran kita hilang ya. Jadi untuk selanjutnya kita harus berusaha untuk menahan amarah, lebih untuk memahami mereka. Kita harus lebih berpihak kepada murid, dan bahkan pada saat CGP ini kita mendengar ada istilah menghamba kepada anak, menghamba kepada murid. Ya, pertama kali mendengarnya pun saya juga menghamba. Kita kan hamba Allah kan, istilahnya siswa yang kebutuhan siswa yang harus kita penuhi sebagai guru. Itu dia istilahnya menghamba. Apa yang dibutuhkan siswa, apa minat dia, itu yang harus kita penuhi sebagai guru. Ya. Selanjutnya restitusi atau bagaimana posisi kontrol guru? Ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian kita pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Yang keempat, ada pemantau. Yang kelima, ada manajer, ya. Jadi kalau penghukum ini sering sekali kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini hukuman yang kita berikan kepada siswa itu mulai berkurang, ya, mulai berkurang. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, seperti tadi, ya, pembuat merasa bersalah sudah saya tadi ini kan kasusnya. Gak kasihan kau sama orang tuamu, nak. Orang tuamu sudah capek-capek di sawah, masa kamu cuma belajar saja seperti ini? Atau gak kasihan kau, nak, sama ibu? Nanti kalau kalian ribut, saya nanti dimarahin ibu kepala sekolah loh. Ya, jadi si guru ini kita harus membuat merasa bersalah. Ya, jangan kita ribut, nanti itu kena marah, gitu kan? Iya. Contoh yang ketiga, teman. Kadang memang siswa ini harus kita ini kan sebagai teman. Ayolah, nak, kerjakan tugasnya. Kalau nanti kalian tidak belajar dengan baik, bagaimana ujian? Iya, Bu. Oke, Bu. Mana ada lagi siswa seperti itu? Iya, itu posisi kita sebagai teman. Bagaimana caranya biar mereka itu santai, ya, sehingga ketika dia ada masalah dia bisa menyampaikannya kepada kita. Kemudian ada pemantau. Bagaimana itu pemantau? Guru sebagai pemantau. Misalnya ketika kita masuk ke kelas, ada siswa kita yang belum hadir, ya, terlambat. Ya, kita lihat supaya rupanya sudah datang. Kita lihatlah si anak ini. Oh, ternyata dia tidak memakai sepatu. Ternyata dia tidak memasukkan bajunya. Itu sebagai pemantau. Bagaimana reaksi kita? Ya, kita nasihati. Tetapi kita jalankan tadi restitusi yang tadi. Apa kesalahan dia? Apa yang akan terjadi? Apa solusinya? Apa yang akan dia lakukan untuk hari berikutnya? Itulah tugas kita untuk kedepannya. Kemudian manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, ternyata, ya, yang paling baik adalah posisi manajer, ya. Posisi manajer itu dia tidak memarahi, tetapi sama-sama mencari solusi bersama siswa tersebut. Mencari solusinya sama-sama dengan siswa tersebut. Siswa yang dibuat untuk mencari solusi, ya. Jadi kita harus berusaha, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Insya Allah bisa kan, Bu? Insya Allah bisa, ya. Selanjutnya, inilah dia posisi kontrol itu. Bagaimana sih yang dikatakan sebagai penghukum? Kalau penghukum berarti tidak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan kita cubit, ya, menyindir, ya, itu dia adalah penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti hukumannya, ya, itu penghukum. Bagaimana hasilnya? Malah si siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong supaya dia tidak dihukum, ya. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, ya, seharusnya kamu harus
begini. Ibu kecewa terhadap kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu adalah membuat rasa bersalah supaya siswa itu merasa kasihan terhadap kita ya. Selanjutnya adalah sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kan? Iya, jadi kalau pemantau menghitung dan mengukur. Itu kalau memantau itu penuh dengan kita harus melakukan catatan-catatan ya. Misalnya siswa ini terlambat kita catat. Besok lagi ya, ini kita keluarkan lagi ketika dia melakukan kesalahan. Itulah dia posisi pemantau. Yang kelima adalah manajer tadi ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, kemudian si siswa sendiri mencari solusinya. Ya, jadi posisi yang paling baik ya, terbaik adalah posisi manajer ya. Selanjutnya, inilah dia identitas gagal, itulah dia hukuman. Sedangkan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Ini adalah identitas yang sukses. Inilah yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisinya adalah guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi manajer. Sedangkan kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Itu adalah posisinya rupanya adalah sebagai penghukum, menyalahkan ya. Ya, selanjutnya. Jadi ini adalah pemantau, konsekuensi atau hadiah ya adalah merupakan hal-hal yang harus kita ubah. Sedangkan nilai-nilai positif atau sikap kita sebagai guru manajer ini adalah yang harus kita laksanakan ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini adalah yang kita buat bersama dengan siswa-siswa kita lakukan pada saat awal tahun ajaran baru. Baik itu dilakukan oleh guru bidang studi maupun oleh wali kelasnya masing-masing. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dari penelitian rupanya peraturan itu istilahnya belum menjadi motivasi intrinsik. Sehingga dibuatlah namanya kesepakatan kelas yang tujuannya adalah membuat kesadaran dari si siswa itu untuk melakukan yang sudah disepakati. Sehingga peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri bersama guru, mereka yang menulisnya, mereka yang menempelkannya, nanti kita buat videonya, sudah kami laksanakan di kelas 7 ya. Jadi ini akan mendukung motivasi intrinsik. Jadi kalau keyakinan itu mendukung motivasi intrinsik, kemudian mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan utama yang menggerakkan siswa atau seseorang daripada dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya di situ adalah nilai-nilai keyakinan, itulah dia. Misalnya memakai helm. Memakai helm berarti supaya untuk keselamatan ya, untuk keamanan kita. Itu nilai-nilai keyakinan kita ya. Bukan karena kita takut ditilang misalnya. Selanjutnya inilah dia budaya positif. Ketika budaya positif ini kita laksanakan di sekolah kita dengan peraturan kelas, dengan keyakinan kelas, maka terciptalah lingkungan positif di sekolah kita sehingga membuat siswa kita aman, nyaman,
dan kita juga guru ya, ketika belajar akan istilahnya menemukan rasa senang begitu. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang pertama di sini datang tepat waktu mengucapkan salam, ya, kesepakatan kelas, menjaga kebersihan sekolah, ya, kesepakatan kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Ini adalah kesepakatan kelas. Sedangkan ini keyakinan kelas ini ya, yang di sampingnya bukan kesepakatan kelas, ya, saling menyayangi, semangat belajar, saling menghormati, saling peduli. Itu adalah keyakinan. Ketika misalnya ada kesepakatan kelas itu tercipta, maka akan timbullah keyakinan kelas. Ya, lanjut. Selanjutnya, ini adalah contoh kasus ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas peraturankah atau keyakinan kelas? Peraturan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya kan di SD ada di situ pojok literasi ya. Ya, pojok bacaan. Ya, ketika mereka membaca, mereka harus mengembalikannya. Berarti ada kesepakatan kelas yang mereka buat, selalu mengembalikannya ke tempatnya. Keyakinan kelas kah atau kesepakatan? Kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, kesepakatan. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan. Dilarang melakukan kekerasan. Kesepakatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesepakatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Kesepakatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ini adalah kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswa kita. Ya. Jadi memang materinya sudah selesai ya. Yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas tadi. Jadi marilah kita sama-sama nanti kita usahakan supaya membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga waktu yang singkat ini bisa memberikan informasi, menambah wawasan kita sebagai guru. Dan nanti ketika kita buat ada sesi pertanyaan, kalau ada yang bertanya, ya. Untuk sesi ini saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.